Kelihatannya lu gak bakal betah deh kalau semua orang begini terus. Hahaha. Kayak artis aja lu, Don. Santai-santai, nanti Aing yang jadi bodyguard lu. Tenang. Ah, Gak nyaman ya lu? Biasanya gak ada orang yang mau deket sama lu. Dan sekarang lihat, semua orang selalu mengelilingi lu. Perubahan hidup yang sangat drastis. Kalau lu terganggu, Aing bisa urus semuanya. nggak apa-apa. Lihat, Le, semua orang. Ekspresi mereka sangat ceria dan bahagia. Waktu kemarin, ekspresi mereka sangat muram dan merasa ketakutan. Seolah-olah, sekolahan adalah neraka bagi mereka semua. Karena pemalakan, kekerasan, dan ada di mana-mana. Dan sekarang, lihatlah, hancurnya geng T-Star, semua orang bisa bebas dan ceria. Walaupun sekarang gua merasa terganggu, di sisi lain, gua sangat bahagia lihat mereka terbebas dari kekerasan sekolah ini. Lagi dan lagi, lu udah buat Aing kagum, Bang Eka. Saya harap abang bisa lihat Don Sima buat sejarah baru lagi. Ayo masuk. Isa Leo kemana nih? Nggak kelihatan dari tadi. Dasar dua orang sibuk. Entah kenapa, hati gua gak enak banget ya. Gak enak kenapa? Nggak tahu, nggak enak aja. Le, lu punya nomor Leo kan? Iya punya. Coba telepon. Oke. Erlangga, lupa, nama kamu Don Sima ya? Bukan Erlangga. Boleh berbicara sebentar? Gua ada urusan, nanti aja. Sebentar aja, please. Ada yang mau aku bicarakan? Oke. Gua pergi sekarang. Jangan lupa telepon Leo sama Isal. Baik. Boleh kita berbicara di tempat lain? Maaf, aku dulu pernah mengkhianati kamu. Aku menyesal. Apa kamu gak ingat kenangan-kenangan terindah kita berdua? Apa kamu gak kangen sama aku? Kalau bisa, kita bersama-sama lagi. Aku janji. Aku gak akan pernah mengkhianati kamu. Aku akan mencintaimu dengan tulus kali ini. Jujur aja, aku masih sayang sama kamu. Aku rindu perhatian kecil kamu yang selalu khawatir ketika aku sakit. Dan kalau aku sedang lapar, kamu selalu bawa makanan. Kalau hari Minggu, kita berdua selalu bermotoran keliling kota. Jujur saja, aku rindu momen-momen itu. Apa kamu masih sakit hati sama aku? Apa kamu masih hancur karena aku? Jujur, dari semua rasa sakit yang pernah gua rasain, yang paling berat adalah ketika gua harus menerima kenyataan bahwa orang yang paling gua percaya justru jadi orang yang paling melukai gua. Yang gua bikin hancur bukan karena ada orang lain. Yang bikin gua hancur adalah karena selama ini gua percaya sama lu tanpa ragu sedikit pun. Saat lu bilang sayang, gua percaya. Saat lu bilang setia, gua percaya. Saat lu bilang akan tetap ada buat gua juga percaya. Dan ternyata semua kepercayaan yang gua jaga mati-matian itu runtuh dalam sekejap. Iya, ini semua salah aku. Aku sudah akui hubungan kita itu hancur gara-gara aku juga. Tapi kenapa? Sekarang kamu jahat kepada aku. Kenapa semua orang jahat kepadaku? Jahat? Kalau menurut lu gua jahat karena gua memilih menjauh setelah apa yang terjadi, mungkin memang begitu di mata lu. Gua gak pernah berniat jahat sama lu. Bahkan setelah gua tahu semuanya, gua masih berusaha ngomong baik-baik sama lu. Gua gak menghina lu, gak mempermalukan lu, dan juga gak membalas apa yang lu lakukan. Dan jujur saja, yang bikin gua sedih ketika lu lebih fokus pada sikap gua setelah disakiti daripada memahami kenapa gua harus berubah seperti ini.
Jadi, gue gak bisa memaksa lu melihatnya dari sudut pandang gue. Tapi satu hal yang gue tahu, menjaga jarak dari seseorang yang sudah menghancurkan kepercayaan gue bukanlah kejahatan. Itu cuma cara melindungi hati gue yang sudah terlalu sakit. Ini kesempatan terakhir loh. Kalau kamu masih menolak, aku akan pergi sekarang juga. Lu bilang ini kesempatan terakhir. Tapi coba lu pikir, siapa yang sebenarnya lebih dulu menyanyiakan kesempatan yang pernah ada? Waktu gua percaya sama lu, itu kesempatan. Waktu gua setia sama lu, itu juga kesempatan. Waktu gua memberikan hati gua sepenuhnya ke lu, itu juga kesempatan. Dan semua itu sudah lu hancurkan sendiri. Jadi kalau hari ini lu memilih pergi, itu keputusan lu. Gua gak akan menahan, dan gua gak akan memohon. Dan semoga hidup lu kedepannya lebih bahagia. Gua juga berharap lu bisa belajar dari semua yang sudah terjadi. Nggak perlu jadi orang yang sempurna. Cukup jadi orang yang menghargai perasaan orang lain. Karena di luar sana nanti akan ada cowok yang datang dengan niat tulus, yang benar-benar sayang sama lu, yang mau berjuang dan ngasih kepercayaan buat lu. Saat itu terjadi, hargai dia dengan baik. Jangan sampai lu kehilangan orang yang tulus hanya karena baru sadar menilainya setelah dia pergi. Dan semoga lu bisa menemukan kebahagiaan yang benar-benar lu cari. Kamu masih lembut seperti biasanya. Kalau kamu masih begini, aku makin susah melupakan kamu. Aku udah gak berharap ada seorang cowok manapun yang mendekatiku. Aku cuma berharap kamu akan kembali lagi. Dengar ya, gue gak minta lu langsung ngerti perasaan gue. Tapi tolong, jangan egois. Selama ini, lu terus ngomong tentang apa yang lu rasain. Tentang betapa sayangnya lu ke gue. Tentang betapa sedihnya lu kehilangan gue. Tapi, pernah gak lu berhenti sebentar dan memikirkan apa yang gue rasain? Gue tahu lu sedih. Gue tahu lu takut kehilangan. Mungkin sekarang lu lagi berjuang mempertahankan apa yang bisa dipertahankan. Tapi, coba sekali saja. Taruh diri lu di posisi gue. Coba lu bayangin, jadi orang yang setiap hari percaya sama seseorang tanpa ragu sedikit pun. Lalu suatu hari lu harus menerima kenyataan yang paling gak pernah dibayangin. Jujur, sampai sekarang yang paling bikin gua sakit hati bukan apa yang terjadi, tapi kenyataan bahwa itu datang dari lu. Dari orang yang selama ini gua percaya. Sehat-sehat ya, kalau lu berharap gua kembali, itu sudah tidak mungkin. Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan, gua pergi sekarang. Terima kasih atas semuanya. Maaf, dulu pernah mencintaimu. Don Cima, aku masih sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalin aku sekarang. Aku kesepian. Aku mau sama kamu lagi. Tolong berhenti sekarang. Don Cima, Don Cima. Gua gak rela kau Cima pacaran sama cewek lain. Don Cima hanya punya gua. Hahaha. Gua harus dapatkan Don Cima kembali ke pelukan gua. Bagaimanapun itu akan gua lakukan.